Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia dari kelas B2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 210603006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik dan statistika. Apa itu statistik? Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan dan dikelompokkan sehingga diperoleh informasi berkaitan dengan permasalahan tertentu. Secara sederhana, statistik adalah hasil penelitian terkait data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Sedangkan statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, sampai pada membuat penafsiran atau kesimpulan dari data yang diperoleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia dari kelas B2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 210603006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik dan statistika. Apa itu statistik? Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan dan dikelompokkan sehingga diperoleh informasi berkaitan dengan permasalahan tertentu. Secara sederhana, statistik adalah hasil penelitian terkait data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain-lain. Sedangkan statistika adalah kemudian selanjutnya ada penyajian data, mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan dua atau lebih bilangan. Untuk menghitung mean, hanya perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai total. Rumus untuk mencari mean data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X yaitu jumlah semua nilai dan N yaitu banyaknya data. Kemudian ada rumus mean data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, yaitu X bar sama dengan rata-rata, Xi sama dengan titik tengah interval kelas 1, Fi di frekuensi kelas 1, sigma yaitu notasi sigma atau jumlah. Kemudian ada median. Median adalah data tengah setelah data diurut. Dari pengertian median tersebut, maka langkah awal dalam menentukan atau mencari median adalah dengan mengurutkan dari yang paling kecil atau sebaliknya mengurutkan dari yang paling besar. Rumus untuk mencari median data ganjil yaitu N ditambah 1 dibagi 2, yaitu N adalah banyaknya data. Dari rumus di atas, maka cara mencari median dengan banyak data ditambah 1 kemudian dibagi 2, maka nilai yang diperoleh nilai tengah dari data yang sudah diurut. Kemudian ada cara mencari median data genap, yaitu N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi lagi menjadi 2. Keterangan N sama dengan banyaknya data. Untuk mencari data tengah atau data pusat, jika banyak data genap, maka caranya jumlah data dibagi kedua ditambah jumlah data dibagi 2 ditambah 1 kemudian bagi 2. Yang selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang paling banyak keluar atau muncul. Modus bisa juga berarti data dominan dalam sebuah kumpulan data. Cara mencari modus yaitu cukup mencari data terbanyak. Jika data tersebut berbentuk tabel, maka cara mencari modusnya bisa langsung melihat kolom frekuensinya. Sebaliknya, jika data tersebut berbentuk kumpulan data, maka yang paling mudah adalah dengan menyusun data, kemudian mencari data yang paling banyak. Penyajian data
Yang pertama ada tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tali atau turus. Langkah membuat tabel yang pertama yaitu kelompokkan data secara berurutan, kemudian mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua yaitu masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Kemudian yang terakhir, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Contoh tabel terlihat seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua ada diagram gambar. Diagram gambar juga disebut sebagai piktogram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar yang digunakan dalam piktogram biasanya menggunakan gambar yang relevan dengan data atau persoalan. Langkah membuat diagram gambar. Yang pertama yaitu dimulai dengan menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang akan disajikan. Berikutnya, kita dapat membuat tabel sesuai kebutuhan data yang akan kita sajikan. Yang ketiga yaitu pada tabel yang telah kita buat bisa dimasukkan data nilai atau nama, jumlah, dan gambar pada kolom yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu berikan keterangan di bawah tabel terkait gambar yang mewakili jumlah data. Contoh diagram gambar terlihat seperti gambar berikut. Kemudian yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang yaitu suatu bentuk penyajian data yang dibuat dalam bentuk batang atau bar atau persegi panjang. Lebar diagram batang biasanya sama dengan pemisahan batang dari setiap penyajiannya. Kemudian langkah membuat diagram batang yaitu atur sumbu secara datar atau horizontal dan tegak atau vertikal. Selanjutnya, pada grafik batang vertikal, tulis nama atau nilai data pada sumbu datar dan nilai frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu tegak. Pada grafik batang horizontal, tulis nama atau nilai pada sumbu tegak dan nilai frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu lurus. Kemudian buatlah grafik batang berbentuk persegi panjang yang sesuai dengan nama atau nilai dari setiap data dengan frekuensinya. Kemudian langkah terakhir adalah memberi nama diagram batang yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang yaitu yang keempat ada diagram garis. Diagram garis adalah cara penyajian data menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Langkah membuat diagram garis yang pertama yaitu menentukan data yang akan diplot ke diagram, kemudian menuliskan judul diagram garis, kemudian membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama, variabel, dan skala yang sesuai dengan data. Kemudian memplot atau memasukkan data secara satu persatu dengan membuat garis horizontal atau memberikan koordinat titik data. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkan semua titik data dengan garis lurus. Contoh diagram garis yaitu yang kelima ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu bentuk dari penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Gambar diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen lalu diolah menjadi derajat. Langkah membuat diagram lingkaran
yaitu buat lingkaran dan bagiannya menjadi beberapa juring yang besar. Derajatnya juga harus ditentukan sesuai data yang dimasukkan. Pastikan datanya sudah diubah ke dalam bentuk derajat. Kemudian ada contoh diagram lingkaran seperti pada gambar berikut. Kemudian adalah contoh soal mean data tunggal. Diketahui hasil nilai matematika Kiara, Dana, dan JJ masing-masing 8, 6, dan 10. Berapa nilai mean dari nilai matematika ketiganya? Jawab. Mean sama dengan total nilai Kiara, Dana, dan JJ kemudian dibagi 3 orang, yaitu Kiara, Danar, dan JJ. Mean sama dengan total nilai Kiara, Danar, dan JJ yaitu 8 ditambah 6 ditambah 10. Kemudian dibagi jumlahnya yaitu 3 orang sama dengan hasilnya adalah 8. Jadi mean atau rata-rata nilai Kiara, Danar, dan JJ adalah 8. Kemudian yang selanjutnya ada contoh soal modus. Diketahui tinggi badan siswa kelas 6 sebuah sekolah dasar sebagai berikut: 140 cm, 135, 135, 130, 125, 130, 130, 150, 110, 115, 130, 135, 130, 140, dan 130. Kemudian tentukan modus dari data tersebut. Caranya yaitu data tinggi badan anak tersebut diurutkan dari yang paling kecil dan dihitung ada berapa orang. Contohnya ada 110 ada 1 anak. Kemudian yang tingginya 115 ada 1 anak, yang tingginya 125 ada 1 anak, yang 135 ada 3 anak, yang tingginya 140 ada 2 anak, kemudian yang 150 ada 1 anak. Dari data siswa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa siswa yang paling banyak memiliki tinggi badan yaitu siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm. Jadi, modus dari data tersebut adalah 130 cm. Kemudian yang selanjutnya ada contoh soal tabel. Berikut merupakan data tinggi siswa kelas 4 SD Gemar Belajar. Kemudian sajikanlah dalam bentuk tabel. Maka dari data tersebut kita dapat membuat tabel dengan keterangan tinggi badan dan banyaknya siswa, yaitu tinggi badan anak 125 cm ada 3 siswa, 130 cm ada 4 siswa, kemudian 135 cm ada 2 siswa, kemudian 140 cm ada 6 siswa, dan kemudian yang tingginya 145 ada 50 siswa. Kemudian banyak siswa tersebut dijumlahkan, yaitu sebanyak 20 siswa SD tersebut. Kemudian ada contoh soal diagram batang. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4, yaitu 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30, 28, 27, 29, 28, 30, 28, 27, 29, 31, dan 28. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Caranya yaitu, pertama-tama kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kemudian hitung jumlah masing-masing bilangan itu dan tuliskan dalam tabel